Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Tuhan itu baik bagi umatnya di masa sukar. Firman Tuhan terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini adalah kelanjutan dari vlog sebelumnya yang berjudul Kasih Setia Tuhan yang Menjamin Umatnya di Masa Sukar. Saudara, di dalam pergumulan yang panjang, Nabi Yeremia kemudian memiliki pengharapan kepada Tuhan, yaitu kasih setia dan rahmat Tuhan yang terus-menerus dan selalu baru setiap pagi oleh karena besarnya kesetiaan Tuhan itu. Ini dapat kita baca kembali di ayat 22 dan ayat 23. Dan meskipun bangsa Yehuda dan Yeremia tidak lagi memiliki apa-apa secara materi, mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya kota suci, mereka tidak punya lagi bait Allah, tetapi Tuhan telah menjadi bagian mereka sebagai harta yang tak tergantikan oleh apapun juga. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia di dalam ayat yang ke-24. Nah, saudara, orang-orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya pasti mempunyai harapan besar di masa yang sukar, seperti saudara dan saya hadapi hari ini. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, situasi yang sulit sekalipun, di dalamnya pasti ada harapan. Yang tidak ada ialah orang yang punya pengharapan di situasi yang sulit. Jadi saudara, selalu pasti ada harapan. Yang seringkali sulit adalah orang yang katanya beriman, tapi nggak punya harapan. Padahal seharusnya orang yang beriman pasti punya harapan. Jadi kalau kita nggak punya harapan, yuk kita bertanya, saya ini orang beriman bukan sih? Oke, saudara perhatikan di ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bukan dalam arti secara umum, tetapi secara khusus, yaitu pertama, bagi orang yang berharap kepadanya. Dan yang kedua, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi jelas, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah baik jika Tuhan tidak menjadi bagian hidupnya yang ia harapkan dan yang ia cari. Karena Tuhan adalah baik merupakan pengakuan orang beriman dalam pengalamannya dengan Tuhan di masa sukar itu. Di ayat yang ke-26, setelah berharap dan mencari Tuhan, saatnya menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nah saudara, untuk mengenal Tuhan secara pribadi, memahami kehendaknya, dan mengharapkan pertolongannya di masa sukar, maka kita harus mencari Dia, tetapi dalam menantikan pertolongannya itu, kita harus diam. Saudara bandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu pasti akan diberikan, tetapi yang terutama menjadi fokus bukan apa yang menjadi kebutuhan kita secara materi, secara badani, tetapi kebutuhan secara rohani. Nah, saudaraku, menantikan pertolongannya. Pertolongan situ dari bahasa Ibrani menunjukkan bahwa ini adalah kelepasan dari Tuhan secara personal, ya. Jadi orang per orang seperti itu. Jadi saudaraku, meskipun ratapan ini Yeremia berbicara tentang penderitaan satu bangsa akibat penghukuman Tuhan, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi, selalu menjamin, dan selalu memberikan kasih setia dan rahmat-Nya terus-menerus dan dilakukannya setiap pagi
Dan itu baru, bukan hanya diulang, tetapi betul-betul baru. Nah saudara, apa yang Tuhan berikan ini merupakan satu anugerah di mana satu bangsa menderita, tetapi mereka harus secara pribadi, harus dimulai dari pribadinya untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga ketika mereka dilepaskan secara pribadi, ini akhirnya menjadi satu pengakuan pribadi lepas pribadi, semuanya bersama-sama akhirnya membuat satu pengakuan dari yang personal menjadi pengakuan iman yang komunal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita hari-hari ini. Satu bangsa menderita akibat corona, akibat COVID-19. Tetapi untuk memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi bangsa ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita, ya kita harus memulainya dari pribadi, lepas pribadi dari kita sendiri. Kita yang harus mencari Tuhan. Saya sebagai gembala jemaat meminta, menghimbau agar semua jemaat mencari Tuhan. Tetapi sekarang dengan adanya pembatasan-pembatasan ibadah, maka kita sulit untuk dapat mencari Tuhan secara komunal, bukan? Nah, sekarang kita kembali untuk mencari Tuhan secara personal. Ketika kita dapat memahaminya secara pribadi, karena setiap orang itu dapat memahaminya secara unik, secara pribadi, tidak selalu sama satu dengan yang lain. Maka kita akan dapat mengenali Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kemudian dapat kita saksikan bersama-sama bahwa benar Tuhan adalah baik. Tuhan itu baik bagi umatnya di masa sukar, termasuk kita, orang-orang beriman yang ada di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita sadar akan diri untuk mencari Tuhan di situasi yang sulit ini. Tetapi ingat, dalam menantikan pertolongan Tuhan, jangan gerasa-gerusu ya. Kita diam, artinya hanya dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan pergumulan ini kita nyatakan. Atau mungkin kita bisa minta dalam pokok-pokok doa di gereja kita masing-masing, atau hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal, tetapi bukan untuk cerita masalah saudara kesana kesini seolah-olah tidak ada harapan. Saudara mengharapkan orang-orang mengasihani saudara, padahal semuanya juga sedang dalam kesulitan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengalami kesulitan yang ada di sorga sana. Amin. Jadi saudara, mari berdiam dirilah, menantikan pertolongan Tuhan, tetapi teruslah aktif di dalam mencari Dia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau mencari Engkau karena kami percaya di masa yang sukar ini Tuhan hadir, Tuhan ada untuk memberikan pengertian kepada kami maksud dan kehendak-Mu. Untuk itu biarlah kami mencari Tuhan dalam kesungguh-sungguhan. Kami mau mengenali Engkau, meskipun itu orang melihatnya adalah masa sukar, tetapi bagi kami orang beriman, ini adalah kesempatan untuk melihat dan mengalami sendiri kasih setia Tuhan itu. Ajar kami mengerti ya Tuhan, dan selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada hari-hari ini. Kami mau menantikan dengan diam. Kami hanya mau curhat dengan Tuhan. Kami hanya mau bergumul dengan Tuhan. Orang-orang juga dalam kesulitan. Jadi sulitlah bagi kami untuk mengharapkan orang lain dapat menolong kami. Mari Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati para dokter tenaga medis, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan para ilmuwan dapat menemukan antivirus agar bangsa ini segera dapat dibebaskan. Tetapi pembebasan itu kiranya dimulai dari diri kami yang dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Kami siap menjalani hari ini dengan iman, pengharapan, dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.